Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Safinatun Najah, asal kelas dari Penjas 5B, nomor absen 32, dan NIM 1805339. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kedaruratan medis yang keempat mengenai paparan panas dan luka bakar. Nah, agar mengefektifkan waktu, langsung saja kita menjelaskan materi yang pertama. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu akibat dari paparan panas. Nah, akibat dari paparan panas ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu heat exhaustion atau kelelahan panas. Lalu tahap yang kedua yaitu heat stroke, yaitu sengatan panas. Heat exhaustion terjadi akibat kondisi yang tidak fit gitu pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhunya tuh relatif tinggi gitu, dengan mengakibatkan sistem sirkulasi menjadi terganggu. Nah, itu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, adapun gejala dan tanda dari heat exhaustion ini. Nah, yang pertama itu kulit basah sehingga berkeringat gitu atau lembab. Nah, lalu wajah pucat, lalu lemah dan pusing, lalu lidah atau tenggorokan itu kering atau biasanya sering haus. Nah, kayak gitu. Terus mual, muntah, bahkan suhu suhu tubuh kita meningkat sampai 40 derajat. Nah, lalu juga denyut nadi itu cepat gitu dan lemah. Lalu juga merasakan kram. Nah, lalu ada pertolongan yang pertama itu harus dibawa ke lokasi yang teduh gitu, atau yang ber-AC atau yang dingin gitu ya. Nah, lalu posisikan badannya tuh terlentang, tinggikan bagian kaki. Nah, jadi si kaki itu lebih tinggi daripada badan dan kepala kita. Nah, lalu melonggarkan pakaian yang dipakai sama si korban. Nah, bila memang setelah sadar, lalu kasih minum elektrolit. Nah, lalu kita harus selalu mengawasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Nah, lalu yang kedua ada heat stroke atau sengatan panas. Nah, ini merupakan keadaan yang mengancam nyawa, di mana si korban kekurangan cairan gitu. Suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat gitu, itu sangat berbahaya ya. Nah, terjadi juga apabila suhu lebih dari 40 derajat. Nah, adapun tanda dan gejalanya. Yang pertama, kehilangan kesadaran. Lalu yang kedua, kulit merah ataupun kering gitu. Lalu tidak berkeringat, tidak berkeringat gitu. Lalu suhu tubuh memang panas, sangat panas. Sama kayak tadi, mual, muntah, nadi pun cepat dan sangat kuat gitu. Seperti itu. Nah, lalu juga ada pertolongan heat stroke. Nah, harus seperti apa sih kita ketika ada korban terjadi dengan sengatan panas. Nah, pertolongan yang pertama itu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin. Itu harus dikompres ya. Nah, lalu yang kedua, bila sadar seperti tadi, kasih minum elektrolit. Nah, lalu selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Kalau misalkan memang kita masih kurang mampu, silakan bawa ke rumah sakit saja agar pertolongannya memang diawasi oleh orang yang sudah profesional.
Nah, lalu ada luka bakar. Nah, penyebabnya disebabkan bisa terjadi termal atau suhu yang lebih dari 60 derajat. Nah, lalu dengan bahan kimia atau asam atau basa yang memang kuat gitu. Lalu dari listrik juga bisa, radiasi pun bisa. Nah, lalu tingkat luka bakar. Tingkat luka bakar itu ada 3. Yang pertama luka bakar derajat 1, yang kedua luka bakar derajat 2, dan yang ketiga luka derajat 3. Nah, yakni itu tuh perbedaannya apa sih? Nah, yang pertama itu masih di awal gitu ya, masih di paling atas. Misalkan di tangan nih, di tangan tuh masih di sini. Nah, semakin ke yang 3 semakin ke dalam, ke dalam, ke dalam. Itu tingkat luka bakar. Nah, adapun penanganan luka bakar, yang pertama itu hentikan proses luka bakar. Lalu yang kedua, lepaskan pakaian serta perhiasan yang sedang dipakai oleh si korban. Lalu yang ketiga, balut. Balut dibasahi dulu, basah, longgar, tertutup. Nah, lalu siram dengan air bersih selama kita membawanya ke rumah sakit. Nah, teman-teman, sebetulnya luka bakar itu tidak hanya dengan api saja ya, adapun luka bakar dengan bahan kimia, adapun juga luka bakar dengan listrik, terus juga banyak sih ada gejala-gejalanya, bahkan ada pertolongan-pertolongannya. Nah, selain luka bakar oleh listrik pun ada luka bakar inhalasi. Nah, saya pun baru mendengar ini, luka bakar ini terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Nah, lalu juga ada pertolongan korban luka bakar inhalasi. Itu sebetulnya pindahkan penderita, berikan O2, lalu kalau misalkan memang tidak sadar, berikan nafas buatan gitu. Nah, sebetulnya ketika memang ada korban yang terkena luka bakar itu biasanya sebetulnya sama aja sih ya. Kalau misalkan memang kita tidak bisa menanganinya, lebih baik kita langsung saja bawanya ke rumah sakit, karena emang itu kalau misalkan tidak, kalau misalkan dibiarkan nanti berbahaya gitu. Jadi mending daripada kita tidak mampu, mending lebih baik kita bawa ke rumah sakit saja, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.